Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, salam belas kasih dari hati Yesus yang Maha Kudus. Salam sehat, semangat, dan gembira selalu. Hari ini, Kamis 28 September 2023, kita akan mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 9 ayat 7 sampai 9. Sebelumnya, mari kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ketika Herodes, raja wilayah Galilea, mendengar segala sesuatu yang terjadi, ia merasa cemas. Sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali. Dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi zaman dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal besar itu? Lalu ia berusaha untuk dapat bertemu dengan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, setiap orang tentu pernah mengalami pergulatan batin. Ada aneka bentuk pergulatan batin. Tak jarang, pergulatan batin itu diikuti dengan perasaan cemas, takut, gelisah, ragu-ragu, bingung, dan sebagainya. Tidak hanya orang kecil yang mengalami pergulatan batin. Seorang pemimpin atau raja pun bisa mengalami pergulatan batin. Pergulatan batin juga pernah dialami Raja Herodes, seorang raja wilayah Galilea. Dia pernah memerintahkan algojo agar membunuh Yohanes Pembaptis dengan memenggal kepalanya. Perintah ini dilakukan atas permintaan putrinya, Herodias, setelah sang putri menari dan berhasil menghibur hati raja dan tamu-tamunya. Pada waktu itu, Raja Herodes bergulat dan merasa galau mau membunuh Yohanes Pembaptis atau tidak. Yohanes dikenal sebagai orang yang dianggap baik dan suci. Ia senang mendengarkan ajaran Yohanes. Tetapi karena sumpahnya pada putrinya di hadapan para tamu, Raja Herodes tega membunuh orang yang dianggapnya baik dan suci. Demi harga diri dan pencitraan diri di hadapan banyak orang, ia tidak hanya membunuh Yohanes, tetapi juga membunuh suara hatinya sendiri. Dalam bacaan Injil hari ini, dikisahkan Raja Herodes merasa cemas karena mendengar aneka berita tentang Yohanes Pembaptis yang simpang siur. Dia penasaran tentang kebenaran berita itu, karena ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Juga ada yang mengatakan Elia telah muncul kembali. Dan ada juga yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi yang dahulu telah bangkit. Padahal yang sedang dibicarakan di tengah masyarakat adalah Yesus. Ya, karena gusar, kepo, dan khawatir, sang raja ingin bertemu dengan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, dalam kehidupan sehari-hari, ada orang yang sudah kehilangan hati nuraninya, seperti Herodes, karena hatinya sudah membeku, tumpul, dan tidak peka lagi. Isi hatinya
masuki dengan kebusukan, terutama ambisi akan kekuasaan, kekayaan, dan pencitraan diri. Tidak sedikit orang karena nafsu kuasanya tega menghilangkan nyawa saudaranya atau temannya, bahkan tega menjual imannya demi jabatan. Kita perlu mengasah kembali hati nurani kita agar tidak tumpul. Caranya dengan olah rohani, meditasi, introspeksi diri, membaca kitab suci, bacaan rohani, bimbingan rohani, dan sebagainya. Menjadi pertanyaan refleksi bagi kita. Ketika sedang mengalami pergulatan batin, apa yang kita lakukan demi pergulatan batin itu sendiri? Mari kita mohon berkat Tuhan agar kita selalu mengasah kembali hati nurani kita agar tidak tumpul dengan olah rohani. Dan mohon kerendahan hati agar Tuhan senantiasa membimbing hati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat beraktivitas hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.